Ya, Rizky dan juga pemirsa, ini mungkin yang kita pengen tahu juga ya, kesukaannya atau memenangi Olimpiade Matematika. Tapi cita-citanya sendiri apa nih? Ya, jadi kalau untuk saya, cita-cita saya adalah untuk menjadi seperti Elon Musk ya. Because I really like technology and technology itu really amazes me. Because technology pretty much changes the entire world. Misalnya seperti the invention of iPhone, the invention of mobile phone, and the development of computers. Mobil listrik? Iya. Dan ya mobil listrik ya. Dan banyak hal-hal yang lainnya. Dan ini alasan mengapa saya suka teknologi, and it is my dream to one day own a very own tech company. Oke, kalau Devon tadi pengen jadi kayak Elon Musk Di di sana bidang ya. Kalau teknologi di ya. Indonesia Mas Devon ya. Oh, Mas Kalau itu Devon. Elon Musk Nanti jadi kan Mas jadi- Devon. Betul sekali, Mas Devon. Oke, kalau Misha? Kalau saya ingin work somewhere in law dan politik, mungkin menjadi satu lawyer, karena memang ada banyak sekali masalah di dunia ini ya, dan saya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang menggunakan their voice ya, jadi suara mereka to make a change to the world, to make the world a better place. Wow, yang keren satu lawyer, sekali. yang satu di bidang teknologi ya. Betul, tidak hanya Math and Science, katanya juga Miska and Devon ini menang kompetisi public speaking ya, bahkan videonya pemirsa ditayangkan di PBB. Mungkin boleh diceritain Miska dan Devon? Saya sangat bersyukur ya bisa menang juara pertama di Public Speaking Climate Action International Competition ya, di mana it is a public speaking competition, di mana mereka ajak anak-anak seluruh dunia untuk membuat suatu pesan ya kepada para pemimpin dunia tentang to stop perubahan iklim, climate change. Dan saya sangat bersyukur untuk bisa terpilih dan video saya ditayangkan di depan world leaders di PBB COP ke-26 di Glasgow, Skotlandia. Ini seluruh dunia loh saingannya, tidak hanya dari Indonesia saja ya. Betul, semua suka Math, Science, Politics, Law, Teknologi. Tadi aku udah ngobrol juga nih, sport juga suka loh. Betul, terus yang gak disukain apa sih Miska dan Devon? Kita sih suka semuanya ya. Devon tadi suka main tenis. Main tenis ya. Kenapa suka main tenis? Yeah, I just really enjoy the sports ya, main tenis ya. Tetapi memang when the pandemi bermulai dan karena kita mengikuti banyak sekali olimpiade matematika, ya kegiatan tenis saya juga berkurang. Oke, kalau Misha? Kalau saya memang juga main tenis dengan adik saya sometimes, tapi saya juga suka berenang ya. The one you really like itu berenang ya berarti ya? Iya. Oke. Nah itu tadi sportsnya, kalau musik suka nggak sih musik? Iya, kita suka main piano ya. Dua-duanya main piano? Iya. Ke genre-nya apa nih kesukaannya? Kalau saya lebih suka classic music ya, jadi seperti Frank Sinatra music. Wow, anak seusia Devon suka Frank Sinatra Kalau ya? Misha? Kalau saya kurang tahu nama genre-nya apa. Tapi kalau main di piano itu memang biasanya klasik sih. Klasik, oh kalau di piano. Oke, kalau gitu nanti kita lanjutkan perbincangan dengan Misha dan juga Devon ya. Kita akan ke Surabaya, Jawa Timur. Persiapannya seperti apa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Sudah ada rekan Goldi Gumilang di sana? Ya, Ana, Rizky dan juga pemirsa, saat ini pra upacara persiapan pengibaran bendera Sang Merah Putih yang diadakan di Gerahadi Surabaya ini sedang dilangsungkan tari kolosal Sumpah Palapa yang dipersembahkan dari STKW Surabaya berjumlah kurang lebih 150 orang. Saat ini dapat kami gambarkan pra acara tadi dimulai pada pukul 8 pagi tadi, dan saat ini di samping kiri saya ini sedang dipersembahkan tari kolosal Sumpah Palapa. Selain itu dalam peringatan HUT Republik Indonesia ke-77 ini ada beberapa pertunjukan yang diadakan di Provinsi Jawa Timur. Selain dari tari kolosal Sumpah Palapa, ada juga tari reog Ponorogo dan juga drum band dari SMA Brawijaya, Taruna Brawijaya. Selain itu, nantinya upacara akan digelar sekitar pukul 9.30. Persiapan tadi dari pukul pagi tadi hingga pukul 8, undangan yang berjumlah 500 orang untuk umum
untuk masyarakat di wilayah Jawa Timur saat ini telah dipenuhi. Ada sekitar 1.250 undangan untuk masyarakat yang total dari 1.250 itu terpenuhi. Untuk sesi pertama atau sesi pagi, ini ada 500 undangan. Untuk sesi kedua, ada sekitar 750. Selain itu juga untuk melancarkan acara pengibaran bendera dalam rangka HUT RI ke-77 di Provinsi Jawa Timur ini, ada beberapa penutupan jalan menuju ke Jalan Gubernur Suryo atau menuju jalan ke Gedung Negara Gerahadi Surabaya ini. Ada beberapa titik diantaranya yaitu di Jalan Tunjungan dan juga di Jalan Taman Apsari. Selain itu, untuk acara pengibaran bendera nanti, dihadiri peserta dari Forkopimda Jawa Timur, ada juga dari veteran, ada juga dari masyarakat di Jawa Timur yang datang untuk merayakan upacara pada hari ini. Sementara itu, yang dapat kami kabarkan dari Surabaya, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Surabaya. Kita mau pantau juga seperti apa suasana di Monumen Nasional Jakarta. Ya, Michael, duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi ini dibawa oleh Purna Paskibraka Duta Pancasila, yaitu Kiara Maharani Putri, siswi SMA Negeri 1 Garut, Jawa Barat, dan Iren Odelia Astono, siswi SMA Santo Ignatius Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, selain pasukan berkebaya Pertiwi Indonesia, pasukan dan peserta Kira Budaya juga telah menempati posisi masing-masing, Andin. Ya. Dan pemirsa dan hadirin sekalian, sudah bersiap juga kereta kencana Ki Jagarasa yang dengan gagah berada di depan cawan Monumen Nasional. Tentu ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu ya, Michael, oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Dan saat ini kita lihat bersama-sama Monas begitu cantik dengan cuaca yang begitu mendukung, dan kita sudah lihat di sana ada kereta kencana Ki Jagarasa yang dengan gagah berada di depan cawan Monumen Nasional. Ya, Ki Jagarasa ini memiliki makna filosofi tersendiri ya, Andin. Ki sebutan kemuliaan pada seseorang atau benda yang bertata prabu, menjaga dan melindungi, mengayomi, merawat rasa sisi kesempurnaan hidup yang menunjukkan hati dan hidup yang mulia. Sikap perilaku yang harus menjaga hati, baik diri sendiri maupun orang lain. Henti! Hak! Buka barisan! Jalan! Saat ini tim Purna Paskibraka Duta Pancasila tengah bersiap-siap menaiki kereta kencana. Kereta kencana ini rencananya ditarik 6 ekor kuda bernama Gunung Kondo, Gunung Sinabung, Bunga Alkasia, Bunga Seruni, Bunga Sinia, Bunga Rasida. Ya, saat ini Purna Paskibraka Duta Pancasila, Kiara Maharani dan juga Iren Odelia telah memasuki kereta kencana Ki Jagarasa. Ya, adapun peserta Kira Budaya pada pagi hari ini merupakan drum band gabungan Taruna Akademi TNI, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian. Terdiri dari 170 personel gabungan Taruna Akademi TNI dan juga Akademi Kepolisian.
Ya, betul sekali, dan tentunya dipimpin oleh penata rama I Genderang Suling Canka Lokananta Akademi Militer, Sermatutar Ibra Rizky Ababil, Tambur Mayor I Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut, Sermatutar Benedik Rosel Sitorus, dan Wakil Komandan Drum Band Gita Dirgantara Akademi Angkatan Udara, Sermatutar Abidullah Alains Ibrahim. Dan ada juga Komandan Batalion Drum Korps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian, Brigadir Taruna Maulana Juardi Syahputra. Dan tidak hanya itu, Michael serta para tamu hadirin yang saat ini menyaksikan di Istana Merdeka, tentunya komposisi alat ini yang sedang dimainkan ya. Belira 30 unit, trompet 30 unit, albert 12 unit, mikrofon 6 unit, aponium 4 unit, dan tuba 12 unit. Dan saat ini Andin dan juga pemirsa, kita bisa saksikan di mana semua peserta kirab budaya tengah berjalan dari Merdeka. Kita bisa saksikan inilah kereta kencana yang membawa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila tengah bergerak. Ya, itu dengan tadi mantap kirab budaya ya yang berlangsung di Monumen Nasional Jakarta. Kita kembali ngobrol dengan Miska dan juga Devon. Penasaran ya, apakah Miska dan Devon ini pernah jenuh begitu dan cara mengatasinya gimana sih? Pastinya pernah ya jenuh, tapi nggak yang sampai nyerah belajar gitu. Karena memang kami berdua suka ya belajar. I guess kalau kita jenuh, kita akan main board game dulu, atau berenang, or just play some sports to refresh our mind ya. Tetapi setelah itu, of course kita harus balik lagi ya ke goal kita, ke komitmen dan purpose kita. Karena nggak mau lewat dari goal itu. Iya. Kalau Devon sendiri seperti apa? Sama? Iya sama ya, karena in everything that we do itu sangat penting that we need to take a break supaya kita tidak jenuh dan in the end bisa membuat kita lebih fresh lagi. Dan jika kita fresh kan pastinya kita lebih baik ya belajarnya nantinya. Dan kalau untuk kami berdua seperti yang kakak saya bilang, kita suka main board games atau berenang atau nonton TV ya. Tetap kalau jenuh ada, tapi bisa dialihkan dengan hal lain hingga nantinya tetap ke komitmen, yaitu mencapai goal yang sudah ditentukan sendiri ya. Iya. Oke, itu Ada cara tuntutan nggak sih goal apa yang harus dicapai ataupun harus dapat juara nih atau apa? Ada tuntutan nggak sih? Enggak, tapi kalau untuk tahun ini our goal di tahun 2022 ini kita ingin menjadikan tahun ini sebagai the year of giving back ya. Giving back seperti apa nih? Tahun untuk berbagi. Oke. Ya, jadi karena tahun lalu adalah tahun yang sangat luar biasa ya buat kami berdua, karena kami berdua bisa mendapatkan banyak prestasi, opportunity dan juga apresiasi dari orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi ini alasan mengapa kita ingin menjadikan tahun ini sebagai the year of giving back, tahun untuk berbagi. Jadi selain hanya fokus dalam diri kita sendiri dengan mengikuti banyak olimpiade matematika kancah internasional, di tahun ini kami berdua juga ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak seluruh Indonesia untuk juga mengikuti olimpiade matematika kancah internasional. Iya. Khususnya matematika ya? Iya, dan juga sains. Jadi memang kita punya program beasiswa ya bernama Sejuta Impian Indonesia Berprestasi. Oh, itu dari kalian berdua? Iya. Sejuta Impian Prestasi. Sejuta Impian Indonesia Berprestasi. Sejuta impian Indonesia berprestasi. Gimana caranya bagi anak-anak yang ikut beasiswa ini? Iya, jadi memang kita sudah mulai ya. Jadi memang pertama-tama mereka harus melalui babak penyisian tes matematika kami. Terus setelah mereka sudah melalui itu, mereka ke wawancara, di mana kita akan pick 3 anak ya. Oke. Dan kita memang sudah pick 3 anak berprestasi ini dari
I think like months ago, dan juga some of these anak-anak berprestasi sudah mendapatkan some gold medals. Jadi memang di sisa tahun 2022 ini kami ingin lebih banyak lagi memberikan kesempatan ini ke banyak lagi anak-anak berprestasi di Indonesia. Luar biasa, tapi melihat itu semua kemarin kan sudah mengaudisi lah ya, mungkin kita bisa katakan beberapa anak, hingga tadi 3 anak ya diambil ya. Melihat anak-anak Indonesia ini seperti apa? I think anak-anak Indonesia has so much potential ya. They just need like someone to dukung mereka dan support mereka gitu. Dan with that help, pasti mereka akan bisa berprestasi dan harumkan nama Indonesia. Baik, untuk Miska dan Devon ini ada pertanyaan terakhir bagi anak-anak Indonesia, untuk anak-anak Indonesia yang bertepatan dengan momen ini ya, HUT ke-77 Republik Indonesia. Apa yang ingin dibagikan? Semangat seperti apa yang ingin dibagikan oleh Miska dan Devon? Dalam memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia ini, kita harus tahu bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan suatu bangsa. Melainkan itu adalah awal dari perjuangan selanjutnya. Ya, kita sebagai generasi muda Indonesia harus bisa ya melanjutkan perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita melalui ilmu dan pengetahuan kita. Dan kita harus bisa bersama bahu-membahu dan juga memajukan bangsa Indonesia dan juga memperjuangkan cita-cita bangsa kita. Ya, dan juga selain itu mungkin setiap anak beda ya caranya. Tapi kalau untuk kami berdua kita harus selalu mempunyai satu goal, apapun itu. Dan selain itu kita juga harus bisa memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan. Iya. Kita nggak boleh hanya mengerjakan setengah-setengah. Dan selain itu kita harus selalu mempunyai a positive mindset. Because by having a positive mindset, mempunyai pola pikir yang positif is the beginning to everything ya. Baik, inspiratif sekali ini Misha dan juga Devon. Terima kasih sudah mau berbagi informasi bersama kami ya. Betul, semoga ada Devon dan Miska lainnya di Indonesia ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga generasi muda bangsa khususnya pemirsa ya. Terima kasih. Kita akan langsung kembali melihat bagaimana suasana kirap bendera pusaka dari Monumen Nasional Republik Indonesia ke Istana Merdeka Jakarta. Mengenakan pakaian adat Nusantara. Ya, kita lihat pasukan berkebaya juga sangat cantik-cantik dengan memakai baju adatnya masing-masing, baju kebayanya masing-masing dengan begitu cantik ya, Michael. Ya. Kita sudah lihat ya, semakin rasanya kirap budaya ini sudah semakin mendekat ke area Istana Merdeka. Ya, saat ini seperti kita lihat kirap budaya ini mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa dikawal 14 ekor kuda, 7 di kanan dan 7 di kiri sebagai simbol 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kalau tadi sempat kita singgung ya bahwa kereta kencana Ki Jagarasa ini ditarik 6 ekor kuda bernama Gunung Kondo, Gunung Sinabung, Bunga Akasia, Bunga Seruni, Bunga Sinia, dan juga Bunga Rasida. Kita bisa lihat masyarakat di kanan dan kiri nampak tidak ingin melewatkan momen kirap budaya ini. Mereka nampak mengabadikan kemerihan yang terjadi di area dari Monumen Nasional atau Monas. Ada juga tadi Michael dan para tamu hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada.